yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah, ya, atau Al-Nashrah. Bagian menyebutkan dengan beberapa nama. Surat Asy-Syarh yang berarti kelapangan dada, ya, bisa kita lihat berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu yang sudah kita bahas, ya, surat Ad-Duha, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat sebelumnya menyebutkan beberapa nikmat, keutamaan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjaga Rasulullah dalam keadaan yatim. Allah memberikan kekayaan dalam keadaan sebelumnya miskin, dan lain sebagainya. Maka surat ini lanjutan dari nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Kembali saya ingatkan bahwa memang sebagian kitab tafsir menyebutkan ya Muhammad. Namun sebagian ahli ilmu dari kalangan ahli tafsir mengingatkan kita bahwa yang paling tepat tidak memanggil namanya, melainkan memanggil dengan keutamaannya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf saya ralat, bukan ya Habib Allah, ya Khalil Allah, wahai kekasih Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun memanggil ya Muhammad. Tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran Allah memanggil ya Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain memanggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjakal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, dan seterusnya. Tapi kepada Rasulullah SAW Allah memanggilnya ya dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Sehingga lebih diutamakan, walaupun mungkin boleh ketika kita menerjemahkan ya dengan ya Rasulullah, bukan dengan ya Muhammad. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasulullah? Bapak Ibu, melapangkan dada itu ada dua macam. Secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bercerita ketika usianya sekitar 10 tahun, ketika diasuh ya oleh ibu susuannya Halimah Sa'diyah, didatangi dua orang ya malaikat yang menyerupai dua orang, kemudian salah satunya menidurkannya, kemudian mengeluarkan dadanya, ya kemudian mengeluarkan
kebencian dan hasad, dan mengisinya dengan rahmat, kasih sayang. Ya, kisah ketika beliau masih kecil. Ini secara hissi. Yang kedua, dan ini pendapat yang banyak diambil oleh ahli tafsir, adalah secara maknawi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dadanya menjadi lapang dalam menerima al-haq, menerima kebenaran, menerima wahyu, menerima ilmu. Ini secara maknawi. Dadanya Allah jadikan sangat lapang untuk menerima apa yang Allah wahyukan dari kebenaran, sehingga tidak ada sedikit pun penentangan dan tidak ada kesulitan dalam menerimanya. Menerima dengan sangat mudah tanpa harus berusaha untuk menghafalnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, kepada seseorang, Allah akan jadikan dadanya itu lapang menerima Islam, menerima hidayah, menerima ilmu. Maka tentu dilapangkan di sini dalam menerima hidayah adalah secara maknawi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ya, walaupun banyak dikuatkan secara maknawi, tetapi tidak ada pertentangan karena kedua-duanya benar-benar terjadi. Secara hissi ketika Rasulullah masih kecil, ya, itu benar-benar Rasulullah menceritakan bagaimana dadanya dibelah tanpa rasa sakit, tanpa keluar darah. Kemudian diambil, dicuci, dikembalikan. Ya, ini secara hissi sehingga tidak ada pertentangan keduanya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Rasulullah baik secara hissi maupun secara maknawi. Namun tentunya, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar bagi kita adalah nikmat hidayah, nikmat dilapangkannya hati kita untuk menerima kebenaran, untuk menerima Islam, untuk menerima iman. Dilapangkannya hati kita untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, dilapangkannya hati kita untuk menerima dan melaksanakan kebenaran tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak sekali orang yang tidak mau mendengar kebenaran, menutup telinga rapat-rapat, menutup mata, tidak mau tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Ini adalah, ya, awal kebinasaan. Dan ada juga orang yang mendengar kebenaran, mendengarkan dalil-dalil, tetapi dia menentang, tidak setuju dengan kebenaran tersebut. Kenapa? Karena berbeda dengan hawa nafsunya. Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu?
Seakan-akan syariat itu buruk. Seakan-akan apa yang Allah turunkan itu tidak baik. Sungguh apa yang Allah turunkan dari syariatnya, kitabnya, sunnah nabinya adalah kebaikan seluruhnya. Hanya orang-orang yang dilapangkan dadanya, dibukakan hatinya, yang bisa menerima dan melaksanakan ya kebenaran tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah. Rabbi shrahli sadri. Apa artinya, Pak? Ya Allah, lapangkanlah dadaku untuk menerima kebaikan, kebenaran, ya, al-haq yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengecek masing-masing dari diri kita. Apakah kita termasuk orang yang dilapangkan dadanya atau tidak? Kita bisa mengeceknya. Apakah kita termasuk orang yang suka mendengar kebaikan, mendengar kebenaran yang dibuktikan secara ilmiah datang dari Allah dan Rasul-Nya, ataukah sebaliknya kita sangat tidak suka dengan majlis-majlis, kajian-kajian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bisa mengecek ketika kita sudah mengetahui kebenaran, apakah kita semangat dan ingin bersegera melaksanakannya, ataukah sebaliknya merasa berat, bahkan sangat membencinya. Lihatlah bagaimana para sahabat yang lapang dadanya ketika turun ayat mereka langsung melaksanakan. Ketika turun ayat perintah memakai jilbab, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang dilakukan para muslimah saat itu. Sekonyong-konyong mereka berlari mengambil kain, gorden, apa saja yang bisa menutup aurat mereka. Tanpa mereka perhatikan modelnya, ya, tanpa mereka perhatikan bagus tidaknya secara desain. Yang penting bagi mereka bisa menutup aurat. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang-orang yang hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga Bapak Ibu, bahwa apabila Rasulullah SAW Allah jadikan dadanya lapang menerima kebenaran, ini menunjukkan, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ya, kama syarahallahu sadrahu kadzalika ja'ala syar'ahu fasihan wasi'an samhan sahlan la haraja fi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana Allah jadikan dadanya lapang, maka Allah juga menjadikan syariatnya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam ini begitu luas, lapang, mudah, tidak berat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Jadi kalau ada yang mengira syarat ini kok berat ya? Jika ada yang mengira kenapa repot sekali jadi orang Islam ya? Ketahuilah kalimat-kalimat seperti itu hanya keluar dari orang yang hatinya sempit, yang tidak Allah berikan hidayah, yang tidak dilapangkan dadanya. Sholat subuh saja, kenapa harus ada sholat subuh segala?
berat sekali, masih ngantuk, harus ke masjid pula. Kayaknya repot banget dan berat sekali bagi sebagian orang. Tapi Masya Allah, bagi bapak-bapak yang hadir di sini, alhamdulillah, tidak serepot yang mereka bayangkan. Tidak seberat yang mereka rasakan. Betul apa tidak Bapak? Mudah Bapak datang ke sini? Alhamdulillah. Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid. Karena Allah memberikan hidayah kepada kita, melapangkan dada kita. Tidak ada yang berat. Ketika seorang muslim, seorang muslimah menjalankan agamanya, menjalankan syariat Islam dalam dirinya, keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya, sebagian orang menghardiknya, mencelaknya, berat sekali, repot sekali. Tapi bagi dia, itulah kebahagiaannya. Karena begitu mudah bagi dia. Apa susahnya? Syariat ini mudah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na 'anka wizrak." Di antara nikmat Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Ya. Apa beban yang paling besar? Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Beban itu membuat kita gelisah dan penat dan pusing. Apa beban yang paling besar sebenarnya? Apakah sulit mencari nafkah? Sulit mendidik keluarga? Sulit bertetangga? Ataukah karena dosa dan maksiat? Apa yang membebani kita? Beban terbesar adalah ketika seorang hamba bermaksiat kepada Rabb-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan Rasul dari beban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat yang kedua. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ya, dalam surat Al-Fat ayat yang kedua Allah berfirman, liyaghfirallahu laka liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni segala dosa-dosamu, ya, baik yang terdahulu maupun yang terakhir. Itu menjadikan seorang hamba sangat tenang ketika Allah mengampuni segala dosanya. Oleh karena itu, ketika seorang hamba merasa berat dalam hidupnya, hendaklah dia kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Ketika Allah mengampuni dosa-dosanya, maka akan hilang beban. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surat At-Talaq ayat yang ketiga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka juga. Orang yang penuh dengan dosa dan maksiat, dadanya sempit. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempit. Rumahnya luas, megah. Mobilnya juga mewah. Tapi dadanya Allah jadikan sempit, naudzubillah. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman. Maka Allah bebaskan Rasulullah dari beban. Ya. Sebagian menafsirkan beban kehidupan dunia. Ya, maka ini perlu dirinci.
Beban kehidupan dunia yang mencelakakan tidak ada. Tetapi beban kehidupan dunia, maka Rasulullah mengalami hal yang sama seperti kita. Beliau terkena tombak ketika berperang hingga berdarah, ya, mukanya. Beliau dilempari batu sehingga berdarah. Ketika beliau sujud, orang-orang kafir menaruh kotoran onta di atas pundaknya. Ini semua beban. Tetapi bukan beban seperti itu, ya, melainkan beban yang membinasakan. Tidak ada beban yang membinasakan. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi anqadha dhahrak", yang memberatkan punggungmu, ya. Seperti tadi yang disebutkan bahwa beban meskipun bisa dimaknai hissi, maka itu terbatas pada beban-beban yang membinasakan. Jadi Rasulullah SAW tidak dibebani dengan beban yang membinasakan beliau. Adapun beban-beban sebagaimana manusia pada umumnya, ya, maka beliau pun mengalami hal yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mujahid rahimahullah, Allah tinggikan nama Rasulullah, yaitu tidaklah Allah disebutkan kecuali namamu juga disebutkan. Sebagaimana dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang lebih tinggi namanya setelah Allah disebutkan kemudian namanya disebutkan? Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Qatadah rahimahullah, Allah meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutnya di dunia dan juga di akhirat. Kata beliau, tidaklah seorang khatib berkhutbah, ceramah, kecuali menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang bertasyahud kecuali dia menyebutkan nama, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Rasulullah selalu terngiang-ngiang, selalu kita sebutkan. Bahkan ketika salat, ya, ketika tasyahud kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang-orang kafir menghina dan mencelaknya dengan sebutan gila, tukang sihir, penipu dan lain sebagainya, ketika Allah meninggikan hamba-Nya tidak ada yang bisa menghinakan. Sebaliknya, orang yang Allah hinakan tidak ada yang bisa meninggikan. Famay yuhinillah famalahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan tidak ada yang bisa memuliakan. Ada tidak zaman sekarang yang bisa memuji Firaun? Siapa? Walaupun dia punya dana yang banyak untuk, ya, membalikan fakta, misalnya Firaun itu sangat bagus, tidak ada. Ya, semua mengetahui bahwa Firaun itu sangat buruk. Abu Lahab, apakah ada yang bisa mengangkat namanya setelah Allah hinakan? Abu Lahab tidak ada. Jika Allah tinggikan hamba-Nya, tidak ada yang bisa menghinakannya. Jika Allah hinakan, naudzubillah, tidak ada yang bisa meninggikan dan memuliakannya. Maka kemuliaan dan kehinaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berharap kemuliaan dari manusia.
sedangkan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Pujian-pujian, tetapi semuanya palsu. Pujian-pujian fata morgana. Ya mungkin saja pujiannya hanya karena jabatannya. Mungkin saja pujiannya hanya karena hartanya. Tetapi setelah jabatannya hilang, setelah hartanya tidak ada, dia pun kembali menjadi hina dina naudzubillah. Ini ya di antara keutamaan Rasulullah SAW. Allah tinggikan namanya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat yang ke-6, ya ayat berikutnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa setiap kesulitan pasti terdapat padanya kemudahan. Kemudian Allah takkid, Allah kuatkan kabar tersebut sehingga disebutkan 2 kali di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahkan sebagian ulama menafsirkan bahwa disebutkan di sini al-usr kesulitan itu pakai alif lam. Artinya kesulitannya jelas. Sedangkan yusr kemudahan itu tanpa alif lam, umum, dan disebutkan umumnya 2 kali. Sehingga setiap kali ada satu kesulitan, maka terdapat padanya 2 kemudahan. Minimal 2 kemudahan dan akan banyak kemudahan dari satu kesulitan tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kabar gembira bukan cuma bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk beliau, tetapi bagi kita semua. Bahwa ketika seorang hamba diuji dengan satu kesulitan, Allah pasti akan mendatangkan banyak kemudahan. Sebagaimana setiap kali ada musibah, Allah akan berikan jalan keluar. Hanya saja yang dibutuhkan adalah kesabaran. Sebagian orang tidak sabar ketika mendapati kesulitan. Seakan-akan dunia hancur dengan kesulitan itu. Dia lupa dengan ayat ini, dia lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya maka seyogianya bagi kita semua senantiasa yakin dan optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan yang Allah berikan ini adalah sebagai ujian bagi keimanan kita yang kita harus sabar. Dan kita yakin, kita berprasangka baik, ada kemudahan yang sangat banyak. COVID-19 ini kesulitan, ujian, musibah. Kita harus yakin ada banyak kemudahan di sini. Ada banyak hikmah dan pasti ada jalan keluarnya. Dari sisi ekonomi, betapa banyak justru di masa COVID-19 ini ekonominya meningkat. Tidak sedikit masyarakat ya yang mendapatkan kebaikan dari COVID-19 meskipun ada yang menerima keburukan. Bahkan secara agama, jika seorang hamba terkena wabah seperti COVID-19 dan yang lainnya, kemudian dia bersabar, dia tidak keluar, tidak bercampur dengan yang sehat,
dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal dunia, dia bisa mendapatkan pahala syahid. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Maka kita harus selalu yakin dan optimis. Tidak pantas bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan sedikit keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ya. Para ulama tafsir berbeda-beda. Sebagian mereka mengatakan apabila sudah selesai dari urusan dunia, segeralah ya menuju urusan akhirat. Sebagian sebaliknya, jika sudah selesai dengan urusan akhirat, maka bersegeralah untuk urusan dunia. Ya. Tetapi itu tidak ada pertentangan. Kedua-duanya tidak bertentangan. Yang intinya apabila kita sudah selesai dari satu urusan, maka jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai seakan-akan tidak ada pekerjaan. Seakan-akan pengangguran. Melainkan jika sudah selesai dari satu pekerjaan, beralih kepada pekerjaan yang lain yang bermanfaat. Baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kita jangan hanya berfokus ya pada perkara-perkara akhirat saja yang melalaikan urusan dunia kita, tapi harus ada keseimbangan. Selesai kajian, selesai berzikir, ya, selesai ibadah, apa yang kita butuhkan selanjutnya? Tidak seperti yang dilakukan sebagian orang, ya, seakan-akan melupakan urusan dunia. Tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, lupa dengan anak istri yang menunggunya di rumah. Maka itu tidak dibenarkan. Tapi juga jangan sebaliknya, sibuk dengan kerja, sibuk dengan berjualan, berdagang, sampai lupa dengan akhirat. Lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah sampai harta-harta dan keluargamu, anak-anakmu melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila kita sudah selesai dari suatu urusan, segera berpindah dari kesibukan kepada kesibukan yang lain. Inilah seorang muslim. Bahkan waktu luang itu kadang membinasakan. Ya, libur kerja hari Sabtu Ahad misalnya. Apa kesibukan kita? Bukan pengangguran. Sibuk hadir di majelis ilmu, sibuk berkebun, sibuk membantu istri, sibuk jalan-jalan sama anak-anak, ya, sibuk dengan keluarga, itu bagus. Adapun mengisi hari-harinya dengan melamun, bengong, tidur, sehingga hilang hal-hal yang bermanfaat dari dirinya, itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah berfirman, ya, di ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah engkau berharap. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menegaskan tentang pentingnya tauhid.
memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang besar adalah raghbah, berharap. Kepada siapa kita beribadah? Kepada siapa kita berharap? Wa ila rabbika, hanya kepada Rabb. Sebagaimana salat kita hanya untuk Allah, menyembelih kita hanya untuk Allah, demikian juga berharap. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bernadar hanya untuk Allah, semuanya. Kembalikan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap kepada makhluk, kita akan lebih sering kecewa. Karena makhluk tidak berkuasa. Karena makhluk itu sangat lemah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah itu Maha Kuasa, Maha Kuat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Para nabi dan rasul berdoa kepada Allah dengan penuh raghbah, harapan dan cemas. Maka kita perlu meningkatkan raghbah kita, harapan-harapan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa ada perbedaan antara berharap dengan tertipu. Orang yang membajak tanah, menanam biji-bijian, menyiram dengan air, menjauhkan dari hama, boleh tidak dia berharap agar dia panen? Itulah yang disebut dengan berharap. Sedangkan orang yang tidak pernah membajak tanahnya, tidak pernah menanam biji-bijian di sana, dia biarkan rumput tumbuh tinggi-tingginya, kemudian di akhir tahun dia berharap semoga kita panen. Apa yang dipanen? Panen rumput? Panen rumput mungkin masih mending untuk kambing atau sapi. Tetapi ini tidak pernah disiram, hanya tanah kering dan tandus. Seseorang berharap adanya keajaiban tanpa melakukan usaha, itu adalah kebodohan dan tertipu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabis. Engkau mengharapkan keberhasilan, keselamatan, tapi tidak menapaki jalannya. Itu mustahil karena kapal laut tidak berjalan di atas daratan. Ketika kita berharap kepada Allah, wajib bagi kita untuk berusaha. Setelah itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berharap masuk surga, harus berusaha bagaimana caranya masuk surga. Jangan kita mengisi dengan maksiat, dengan dosa, tidak mau ibadah, kemudian di akhir kita mengharapkan surga Allah mana. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Jika rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, itu paribahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa usaha sangat diperlukan. Yang menunjukkan bukti kita memiliki harapan. Orang yang tidak berusaha sebenarnya dia tidak berharap. Dia adalah orang yang putus asa dan orang yang tertipu. Ini hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah yang bisa kita kaji di kesempatan ini dengan tafsir surat Asy-Syarah. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan oleh hadirin sekalian. Dipersilakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2 kali kalimat ini muncul. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu kemudian diulangi lagi ya karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, Pak Ustaz bisa jelaskan makna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan bacakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut kok 2 kali begitu ya. Wa qauluhu, dan firman Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kata beliau, akhbara ta'ala anna ma'al usri yujadul yusr. Tsumma akkada hadal khabar. Dalam ayat ini Allah mengabarkan, kata beliau, bahwa ya setiap ada kesulitan itu pasti terdapat kemudahan. Tsumma akkada. Kemudian Allah mentakkid, menguatkan kabar ini. Jadi 2 kali itu kata Ibnu Katsir tujuannya untuk atau sebagai takkid, penguat. Saking ya terbukanya kemudahan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Supaya tidak ada lagi keraguan bagi yang membacanya. Apa iya ketika saya sulit saya bakal dapat kemudahan? Allah mengulangi lagi 2 kali. Menguatkan, benar. Pasti ada kemudahan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apa syaratnya supaya dapat kemudahan? Gitu. Sebagian orang mengira, saya dapat kesulitan tapi nggak dapat kemudahannya. Ketahuilah Bapak Ibu, janji Allah itu tidak pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Jika Allah sudah mengabarkan dan menjanjikan setiap kesulitan ada kemudahan, itu pasti. Apa syaratnya? Tadi sudah disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-duga. Syaratnya kita harus bertakwa. Orang yang dapat kesulitan tapi dia justru malah berbuat maksiat, sudah sulit maksiat lagi, maka sulit mendapatkan kemudahan. Yang harus dia lakukan adalah taubat dan istighfar, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasra ma'as sabri." Pertolongan Allah itu datang dengan kesabaran. Jadi kita harus bertakwa, bertaubat, istighfar, dan sabar ketika diuji dengan kesulitan ini. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Satu lagi mungkin menutup kajian kita. Jika tidak ada, semoga cukup dan semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi hadirin sekalian. Jangan lupa untuk diajarkan kepada keluarga, anak-anak, istri, ya, kepada teman-teman, kepada masyarakat. Ilmu itu bukan wakaf untuk Bapak. Ilmu itu harus disebarkan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa yang santai. Tidak perlu disampaikan selama 1 jam seperti di sini, tidak perlu. Cukup 5 menit dan tidak perlu langsung 1 surat. Cukup 1 ayat. Ketika melihat ada saudara kita diuji, misalnya, kita minta untuk bersabar, kita kasih kabar gembira. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Jelaskan seperti yang tadi kita jelaskan. Berikan kita solusi seperti itu. Ya, jadi apa yang sudah kita pelajari supaya ilmu itu tidak hilang, diantaranya adalah diamalkan, kemudian diajarkan. Karena tidak semua orang punya kesempatan hadir di majelis ilmu. Tidak semua orang punya kesempatan duduk di sini. Maka kita yang duduk di sini, kata Rasulullah, fal yuballighu syahidu minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Lebih bagus lagi kalau diketik, ya, pendek, kemudian Bapak share. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-nya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.